niatkan untuk i'tikaf, sehingga dari awal hingga nanti kita khuruj minal masjid, keluar dari masjid ini tercatat sebagai pahala i'tikaf. Niat itu penting karena para ulama sebutkan yang membedakan uruf kebiasaan dengan ibadah itu adalah niat. Duduk di masjid tanpa niat i'tikaf dianggap sebagai duduk biasa. Tapi jika duduk ini kita niatkan i'tikaf, maka memperoleh pahala i'tikaf. Karenanya Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu bergantung kepada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua, kita niatkan dengan ikhlas untuk talabul ilmi, sama-sama kita mengkaji hukum-hukum Allah, mengkaji agama Allah, syariat Allah. Dan mudah-mudahan pula ibadah saum kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan yang kita rindukan, bulan yang kita nantikan, bulan di mana Allah obral pahala, yakni bulan Ramadan Mubarak. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirun, di masjid ini yang mengkaji tauhid mungkin sudah ada, yang mengkaji fikih juga sudah ada, syarah hadis juga sudah ada, tafsir sudah ada. Maka izinkan ulun mengambil bagian yang mungkin belum ada, karena Nabi dalam satu hadis sebutkan mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu rumah, dia menutup lubang atau celah yang ada pada rumah tersebut. Nah, ulun mengambil bagian pada posisi kajian fikih siasah, kajian fikih politik. Kenapa kajian ini menjadi penting? Yang pertama, mungkin tadi belum ada yang secara khusus membahas. Yang kedua, Nabi dalam satu hadisnya nyatakan, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang bangun di pagi hari dan dalam benaknya tidak ada ihtimam, tidak ada perhatian, kepedulian terhadap urusan kaum muslimin, termasuk urusan agama Allah ini, Nabi ancam dengan kalimat falaysa minhum. Dia tidak termasuk golongan mereka. Maka kita tidak boleh abai politik. Yang ketiga, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sebutkan ternyata para nabi dan rasul itu adalah para politisi. Jadi kata Nabi, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel itu urusan mereka diurus oleh para nabi. Tasusuhumul anbiya. Tasusu itu dari kata sasa, yasusu siasatan. Dari kata siasah itulah diambil istilah politik. Lalu Nabi mengatakan kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Wafat satu nabi, Allah ganti dengan nabi yang lain. Lalu Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Lalu Nabi mengatakan fasayakunu khulafa'u fataksur, tapi sesudah zaman kenabian itu akan ada banyak para khalifah yang menggantikan peran kenabian, bukan sebagai nabi dan rasul, tapi menggantikan nabi dan rasul sebagai pimpinan politik. Nah, jadi dari situ ulun menyampaikan para nabi itu adalah para politisi. Politis dalam hal apa? Bukan semata meraih dan mempertahankan kekuasaan, bukan. Tapi politik dalam arti yang positif, yakni ri'ayatu syu'unil ummah, mengurusi urusan umat. Maka Nabi itu adalah orang yang paling risau dengan urusan umat beliau. Makanya bahkan menjelang wafat pun yang beliau kenang, yang beliau pikirkan itu umat beliau. Ummati, ummati. Nah, tema politik yang viral beberapa hari ini adalah munculnya daftar penceramah radikal. Jadi di list di sana ada 180 penceramah radikal. Kita tentu bertanya-tanya, kenapa yang muncul list adalah penceramah? Penceramah ini konotasinya ustadz. Kenapa tidak ada daftar pendeta radikal misalkan? Apalagi ada Saifuddin Ibrahim
yang sedang viral juga beberapa hari terakhir, yang mengusulkan kepada Kemenak untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Ini mantan Ustadz Pak Saifuddin Ibrahim, mondok dulu di pesantren Zaitun Indramayu. Jadi kita ini nggak boleh merasa aman. Ya, yang Ustadz di depan ini pun jangan pernah merasa aman. Bisa jadi ada satu keadaan yang membuat kita itu lalu pindah haluan, pindah kubu. Seperti yang pernah ulun sampaikan, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ar-Rajal bin Unfuah, yang akhir hidupnya justru murtad dan menjadi pembela Musailamah Al-Kadzdzab. Padahal sahabat Nabi, hafalan Qur'annya banyak. Di zaman Nabi Musa ada juga, namanya Bal'am bin Ba'ura. Luar biasa orang ini, majelisnya banyak, jamaahnya ribuan. Di majelis dia itu ada tinta yang jumlahnya 12.000. Jadi hadirin yang hadir itu mencatat kalam Bal'am bin Ba'ura. Tapi ternyata juga murtad, justru berbalik arah dan melawan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Saifuddin Ibrahim ini dulu ustadz juga, makanya dia ngerti Quran, hadis, ngutip Quran segala macam. Tapi hari ini dia orang yang tadi mengusulkan kepada Kementerian Agama supaya 300 ayat dalam Al-Quranul Karim dihapus. Bahkan kata dia, seandainya saya itu jadi Menteri Agama, saya akan cabut itu izin pelaksanaan haji dan umrah tentunya. Karena haji dan umrah, kata dia, itu cuman bikin kaya Arab Saudi dan membuat miskin Indonesia. Padahal yang bayar haji umrah siapa? Rakyat, bukan negara. Nah, ini jadi pertanyaan kita, kenapa ada daftar ustadz radikal tapi tidak ada daftar pendeta radikal? Atau kalau istilah Buya Anwar Abbas dari Muhammadiyah juga, kenapa tidak ada daftar koruptor radikal? Nah, hadirin yang ulun muliakan, 180 daftar ustadz yang dianggap radikal itu ditampik oleh BNPT, bahwa itu dirilis oleh BNPT. Jadi BNPT tidak mengakui itu. Nah, memang mungkin benar. Yang jelas beberapa hari sebelum muncul 180 itu, BNPT sudah mengeluarkan 5 ciri penceramah radikal. Nah, sebelumnya lagi, sebelum BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengeluarkan rilis tersebut, ini diawali dari pidato Presiden di hadapan TNI Polri. Saya itu ada rapat pimpinan TNI Polri. Secara khusus Presiden menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk bapak-bapaknya, tapi juga ibu-ibunya. Maka ibu-ibu jangan mengundang penceramah radikal. Kan pesannya begitu. Baru BNPT mengeluarkan 5 ciri penceramah radikal. Nah, kita akan ulas satu persatu hadirin 5 poin yang dirilis oleh BNPT tersebut. Meskipun sudah pian tonton mungkin di TV One, di channel-channel YouTube, termasuk Buya Anwar Abbas sudah diundang secara khusus oleh TV One. Tapi kita ingin butiri lagi lebih lanjut. Yang pertama poin, disebut penceramah radikal itu jika dia anti Pancasila dan mengusung ideologi khilafah transnasional. Hadirin yang ulun muliakan, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Kalau dulu ada rilis juga bahwa Pancasila itu juga bagian dari Islam. Bahkan ada yang mencari itu kreatif, ketemu dalil-dalilnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalilnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalilnya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kata Allah Ta'ala, wahai manusia, kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal.
Kemudian sila ketiga. Hadirin hafal kan? Kalau nggak hafal nih harus hafal ya. Kalau tes kebangsaan nanti nggak lulus. Jadi ustadz juga harus hafal, nggak boleh nggak hafal. Kalau perlu pembukaan undang-undang dasar hafal juga. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Apa dalilnya? Dalilnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah ya orang-orang di antara kalian yang bersaudara itu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Nah, yang keempat ini rancak dah hafal, panjang. Apa dalilnya? Katanya dalilnya adalah wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dengan mereka, dalam ayat ini maksudnya dengan para sahabat, dalam urusan-urusan. Maksudnya urusan-urusan yang tidak diatur secara detail oleh syariat. Adapun perintah dan larangan syariat itu tidak perlu lagi dimusyawarahkan. Jadi ringkasnya ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu sesuai Al-Quran. Bahkan ketemu tadi dalil-dalilnya. Maka pertanyaannya adalah, kalau Pancasila itu sesuai dengan Al-Quran, lalu khilafah itu ajaran Islam, mestinya itu tidak terjadi pertentangan, hadirin. Ya kan? Sama-sama dari Islam. Harusnya itu tidak perlu dipertentangkan, dan harusnya tidak ada pertentangan. Logikanya kan begitu. Paling banter kalau ada khilafiyah, itu adalah wilayah yang sifatnya tasamuh, kita toleransi. Kita malam hari ini menghidupkan malam nisfu Sya'ban juga ini, ya ini dengan majelis taklim di Masjid Sabilul Muhtadin. Iya juga, cuman caranya beda. Di sana baca Yasin 3 kali, salat taubat, salat hajat, salat tasbih, kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, zikirnya Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Sama-sama kita menghidupkan, tapi caranya berbeda. Kita tasamuh, toleran. Besok subuh kita nggak kunut, di Sabilul Muhtadin kunut, toleran kita, khilafiyah. Yang tidak kita toleransi adalah yang nggak sholat subuh, kan begitu. Nah, artinya ini yang ulun katakan, dalam Islam itu sebanter-banternya perbedaan pendapat itu khilafiyah, dan kita saling toleran, bukan satu hal yang kemudian saling bertentangan. Nah, logika yang sama hendak ulun bawa. Kalau memang Pancasila itu sesuai Quran dari Islam, lalu khilafah itu juga Islam, mestinya tidak perlu ada pertentangan. Apa bukti bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam? Kita akan temukan, hadirin, dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Pian baca kitab tafsir, misalkan tafsir Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, kita akan temukan bahasan itu. Pian baca syarah hadis, misalkan syarah hadis Muslim lin Nawawi, kita akan temukan bahasan itu. Pian baca kaji kitab tarikh atau sirah, misalkan Tarikhul Khulafa karangan Imam As-Suyuti, pian akan temukan itu. Pian baca kitab fikih siyasah, misalkan yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, beliau mengarang kitab khusus judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kitab-kitab fikih itu rata-rata membahas tentang khilafah. Sampai-sampai Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya yang berjudul Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah, fikih 4 madhab, beliau menyebutkan, jadi kata beliau, ajma'ul a'immah, telah sepakat 4 imam madhab, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Anas bin Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ala annal imamata fardun, bahwasanya imamah atau khilafah itu hukumnya fardu. Bahkan dalam kitab tauhid pun kita akan temukan bahasan khilafah itu, hadirin. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama madhab Syafi'i, dalam kitabnya yang berjudul As-Sawa'iqul Muhriqah, beliau menyebutkan begini, i'lam aidan, ketahuilah juga, ala anna sahabata ridwanullah alaihim, bahwasanya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, ajma'u ala anna nasbal imami
ba'da inqiradi zamanin nabawiyah wajibun, kata beliau. Bahwasanya mengangkat imam atau khalifah setelah berakhirnya zaman kenabian itu hukumnya wajib. Tidak hanya wajib, bahkan beliau mengatakan bal ja'aluhu ahammal wajibat. Jadi kata beliau bahkan para sahabat itu menjadikan itu kewajiban yang paling penting, ahammal wajibat. Apa alasan bahwa itu dianggap sebagai ahamul wajibat? Bihaitsu istighaluhu an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi bahwasanya Rasulullah itu, para sahabat itu lebih mendahulukan mengangkat khalifah pengganti Rasul hingga terpilih Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq daripada menguburkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu wafat Senin pagi waktu duha. Malam Rabu baru dikuburkan. Jadi Senin pagi para sahabat diskusi di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian malamnya begitu juga. Lalu terpilih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dilakukanlah baiat di Masjid Nabawi. Sampai selesai baiat itu malam Rabu. Akhirnya jenazah mulia baginda Nabi dikuburkan malam Rabu. Jadi Senin, Selasa, malam Rabu. 2 hari 2 malam jenazah beliau tetap berada di atas tilam beliau, ya, ranjang beliau, meski bukan ranjang juga Pak. Nabi itu kada biasa ranjang kayak kita spring bed tuh kada. Cuman kain, lalu beliau ampar, separuh gasan lapik awak siden, separuh gasan selimut siden. Nah, Nabi kita gitu. Baru hendak sugih bisa benar seden. Minta jalan Allah. Bahkan Jibril pernah nawari Muhammad, kalau engkau mau itu pasir di Mekah kami ubah jadi emas. Semuanya jadi emas. Apa kata Nabi kita? Tidak perlu wahai Jibril. Biar saya kenyang sehari, lapar sehari. Ketika saya kenyang saya bersyukur, ketika lapar saya bersabar. Masya Allah. Gitu Nabi kita. Jadi ketika sahabat di perang Khandaq itu mengganjal perutnya dengan 1 batu, Nabi kita 2 batu, bahkan 3 batu. Masya Allah. Jadi kalau mempelajari Nabi, sirah Nabi itu dari sisi manapun indah, dari sisi manapun bagus, dari sisi manapun itu mengagumkan. Seperti permata yang kita mau lihat dari atas, dari bawah, dari kanan, kiri, depan, belakang, dia berkilauan. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, ringkasnya hadirin, berarti khilafah itu ajaran Islam. Mestinya tidak perlu ada pertentangan dengan Pancasila. Karena memang Pancasila itu dari Islam. Dan mestinya juga tidak perlu dikatakan radikal kalau ada ustadz yang menyampaikan tema khilafah. Karena khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Tidak ada bedanya ketika ada ustadz yang menyampaikan ahkamu thaharah, hukum-hukum seputar bersuci, ahkamu shalah, hukum-hukum seputar salat, ahkamu siyam, hukum-hukum seputar puasa, ahkamul hajj wal umrah, hukum-hukum seputar haji dan umrah, fiqhul munakahat, fikih perkawinan, fiqhul muamalah, sama itu bagian dari Islam. Jadi kalau mengatakan itu radikal berarti mengajarkan apapun dari Islam mestinya radikal. Itu kalau mau ditarik lanjut Pak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kriteria BNPT itu juga disebutkan mengajarkan takfiri, mengkafirkan. Nah, di sana disebut takfiri kepada yang beda paham dan yang beda agama. Nah, yang beda paham mungkin kita ketemu kasusnya seperti ISIS. ISIS itu memang dia menganggap yang tidak masuk kelompok mereka, yang tidak berbaiat kepada imam mereka dianggap kafir, Pak. Rujukannya apa? Ada. Jadi hadis Nabi mengatakan man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Ini dijadikan dalil oleh ISIS. Siapa yang meninggal dan di pundaknya tidak ada baiat imam, khalifah, saat ini berarti yang dimaksud adalah khalifahnya ISIS, mata mitatan jahiliyatan. Maka dia mati seperti orang mati jahiliyah. ISIS menggunakan hadis ini tidak tepat. Ini perlu ulun bantah sekalian, ya, supaya jelas. Yang pertama tidak tepat karena khalifah yang dibaiat ISIS itu bukan khalifah yang dipilih oleh kaum muslimin, tapi yang dipilih oleh kelompok ISIS. Jadi tidak dipilih oleh kaum muslimin, paling tidak ahlul halli wal aqdi. Jadi klaim mereka bahwa Abdurrahman siapa kemarin itu Al-Baghdadi
Itu sebagai khalifah dia. Nah, apalagi belakangan Amerika mengaku ternyata Amerika yang mendanai ISIS. Itu satu. Yang kedua, kekeliruan menggunakan hadis ini adalah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, mata mitatan jahiliyatan itu bukanlah mati dalam keadaan kafir, bukan. Tapi meninggal dalam keadaan maksiat karena tidak mengangkat imam yang ditaati, yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau dengan hadis ini dia mengkafirkan orang lain, mohon maaf, keliru, salah tafsir terhadap hadis ini, gitu Pak. Nah, adapun sikap kita yang benar itu adalah terhadap yang beda paham, kita lihat kalau wilayah itu wilayah khilafiyah, kita tasamuh, kita toleran. Tapi kalau wilayahnya sudah menghujat-hujat agama kita, meruntuhkan pondasi agama kita, mengajak meragukan Al-Quran, itu kita nggak bisa toleran. Abu Janda terakhir diposting dia mengatakan apa Pak? Dia foto tuh di belakang Masjidil Aqsa. Kata dia, ini bangunan Masjidil Aqsa baru dibangun puluhan tahun kemudian setelah ayat Quran turun, yang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, kata dia ketika Quran menyebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu masjidil haram yang mana, masjidil aqsa yang mana? Padahal bangunannya baru belakangan. Apa maksud postingnya Abu Janda ini? Maksudnya supaya timbul keraguan kita terhadap ayat Al-Quran itu. Padahal yang disebut masjid itu pada surah Al-Isra ayat 1 itu tidak mesti masjid dalam arti bangunan. Karena bisa jadi masjid itu tanah luang, tanah lapang yang dijadikan tempat sholat, itulah masjid. Karena masjid itu lughatan artinya adalah makanus sujud, tempat untuk sujud. Jadi sebagaimana hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, kata Nabi. Kekhususan Nabi kita ada 5. Salah satunya dijadikan oleh Allah untukku, bumi Allah ini sebagai masjid dan untuk bersuci. Masjidan wa tahuran. Maka umat Islam di mana saja dia sholat, di mana saja dia sujud boleh, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, misalkan WC, kuburan. Jadi bumi ini bahkan Allah sebut masjid. Nah, kenyataannya Pak, dulu Masjidil Haram itu memang jangan dibayangkan seperti bangunan sekarang. Dulu memang ada Ka'bah, tapi kaum Hanifiyah, pengikut Nabi Ismail alaihissalam, mereka biasa sujud di situ. Jadi tempat sujud. Jadilah namanya masjid. Dan di masjid itu dilarang melakukan hal-hal yang terlarang, dilarang melakukan hal-hal yang haram. Makanya disebut Masjidil Haram. Haram itu artinya terlarang. Ya, karena terlarang melakukan keharaman, lalu disebutlah masjid suci, tanah suci. Begitu maksudnya. Adapun Aqsa itu tidak menyebut nama. Aqsa itu maknanya dalam bahasa Arab sesuatu yang jauh. Bahkan kita ini, kalau menurut orang Timur Tengah itu disebut sebagai Syarqul Aqsa, ya istilahnya. Apa istilahnya itu? Timur jauh, mereka sebut timur jauh kita ini. Jadi Aqsa itu maksudnya jauh. Jauh dari Mekah. Dari Mekah ke Palestina itu jauh, 1250 km kurang lebih. Nah, di situ itu dulu memang digunakan tempat ibadah orang-orang Yahudi. Sampai lalu diserang oleh orang-orang Kristen, tempat ibadah orang Yahudi itu dijadikan tempat sampah. Bahkan dijadikan tempat buang, mohon maaf ibu-ibu, pembalut, ya, pembalut kalau perempuan itu haid, dibuang ke situ. Jadi memang awalnya tempat sujud, dan kaum muslimin tidak merebut tempat itu. Ketika Khalifah Umar bin Khattab dengan damai menerima kunci kota Palestina yang secara simbolis diserahkan oleh pendeta Sopronius kala itu, Sayyidina Umar tahu di situ Masjidil Aqsa, tempat sujud, lalu dibersihkan, dijadikanlah untuk tempat sholat, tempat ibadah. Jadi apa poinnya hadirin? Yang namanya masjid itu tidak mesti harus berupa bangunan, tapi tempat sujud itu masjid. Jadi kalau Quran menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, itu benar. Nah, Abu Janda itu menganggap yang namanya masjid itu seperti dia melihat masjid sekarang ada bangunannya. Nah, ini paham yang berusaha untuk menjauhkan umat Islam sehingga ragu terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Ya, ini tentu kita tidak bisa toleran.
Termasuk tadi ada yang mengatakan ada 300 ayat yang mengajarkan intoleransi, hapuskan. Nah ini bahaya. Nah yang kedua ya, mengajarkan takfiri terhadap beda agama. Nah ini kita juga repot juga Pak. Kecuali ayat, mungkin itu termasuk surah Al-Kafirun itu yang dimaksud Saifuddin Ibrahim yang harus dihapus. Karena surah Al-Kafirun itu intoleran menurut dia. Ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ini kalau menurut kriteria BNPT ini bisa jadi menyampaikan ayat ini bisa masuk radikal nih Pak. Jadi kalau jadi imam sholat radikal. Terus gimana Ustaz? Ya jangan dibaca ayat itu Pak, kan repot. Atau misalkan ada ayat Al-Quran begini, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisun salasah. Surah Al-Maidah ayat 3. Kata Allah Ta'ala, sungguh kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu Quran, surah Al-Maidah ayat 73. Apakah kalau kemudian ada seorang ustadz menjelaskan ayat ini, menjelaskan tafsir ayat ini, lalu kemudian dituduh radikal? Nah ini kan bahaya. Nah ini poin kedua. Lalu poin ketiga dari rilis BNPT itu adalah menampakkan sikap anti pemimpin, kemudian menyebarkan kebencian dan menimbulkan distrust, ketidakpercayaan di tengah masyarakat dengan menyebarkan hoax, berita bohong, fitnah dan seterusnya. Kita setuju Pak, kita anti hoax. Kita anti hoax. Umat Islam jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Jangan terdepan dalam membagikan hoax. Jauh-jauh hari Allah sudah pesankan kita. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita fatabayyanu, cek dan recheck. Cek betul. Jangan mudah nge-share. Oh ini kayaknya bagus nih, sesuai dengan keinginan saya nih. Wah ini pas banget ini. Oh, share. Cek dulu Pak. Alasan kita bukan karena kita semata takut karena undang-undang ITE, bukan. Tapi ini perintah Allah. Dan kita wajib takut kepada Allah. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Nabi juga mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya cek dan recheck juga. Apa kata Nabi? Man kadzdzaba, siapa saja yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja. Karena enggak tahu nih, ternyata hadis maudhu disampaikan. Ternyata hadis dhaif. Atau seorang penceramah menyampaikan hadis dhaif tapi tidak menjelaskan kedhaifan hadis itu. Nah, ini bahaya. Nanti jamaah mengira itu hadis sahih padahal itu hadis yang dhaif. Jadi berat Pak jadi penceramah itu. Jadi penceramah itu berat. Kalau sampai menyampaikan yang dhaif apalagi yang maudhu. Wajib hukumnya seorang penceramah itu menyampaikan status hadis kalau hadis itu dhaif atau hadis itu maudhu. Termasuk hadis-hadis keutamaan nisfu Sya'ban. Jadi ada khilaf memang di antara ulama. Ada yang mengatakan dhaif, bahkan yang mengatakan maudhu. Ada juga yang mensahihkan. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Bunda Aisyah. Satu malam kata Bunda Aisyah, saya tidak dapati Nabi itu di tempat tidurnya. Aku cari beliau, ternyata beliau di Baqi, di pemakaman Baqi. Kepala beliau menghadap ke langit. Lalu Nabi mengatakan bahwa malam inilah malam nisfu Sya'ban, di mana Allah turun ke langit dunia dan mengampunkan dosa hamba-hambanya. Dalam hadis lain disebutkan Allah mengampunkan dosa lebih banyak daripada jumlah bulu kambingnya Bani Kalb. Bani Kalb itu suku yang paling banyak beringunan kambing. Nabi sebutkan lebih banyak dari itu. Nah, menurut sejumlah ulama di antaranya Syekh Abdullah Al-Ghumari, hadis ini dhaif. Bahkan Imam Tirmidzi juga menyatakan Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Tapi ternyata Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Al-Silsilatus Shahihah beliau menyatakan hadis itu sahih. Tentu sahih li ghairihi, dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi ada khilaf memang. Nah, tapi seorang
penceramah wajib tuh menyampaikan kalau itu status dhaif. Jangan sampai umat mengira itu hadis yang sahih padahal itu yang dhaif. Berarti si penceramah ikut menyebarkan hoax. Nabi mengingatkan, siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, termasuk ketika dia tidak serius mengkaji hadis, tidak mempelajari status hadis, lalu dia menyampaikan apa yang dia dengar, tidak hati-hati. Nah, ini tentu kena ancaman ini. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka dia sudah pesan tempat duduk di neraka. Jadi kita setuju tentang hoax, umat Islam jangan ikut-ikutan nyebar hoax. Cek dulu, Pak. Biasanya teknik ngecek itu kalau berita itu pian cek di Google, cek dari versi lain. Nah, setelah yakin, mantap, baru share. Gitu. Nah, tapi dalam hal kalau kemudian mengoreksi penguasa itu dianggap sikap anti pemerintah, kalau menasihati penguasa itu dianggap sebagai mencaci maki pemerintah, kita nggak setuju. Harus dibedakan antara mengkoreksi, mengkritik, menasihati dengan membenci, mencaci maki, menyebarkan hoax. Ini dua hal yang berbeda. Nah, ini wajib dipahami. Karena mengoreksi penguasa itu sebuah kewajiban. Kenapa? Sebagaimana wajibnya saling menasihati sama muslim. Bahkan menasihati penguasa itu harus lebih. Kenapa harus lebih? Karena seorang penguasa dengan kekuasaannya, jika dia mengeluarkan kebijakan yang baik, kemaslahatannya itu akan menyebar bagi rakyat, bagi umat. Tapi kalau kebijakannya itu tidak baik, ya kemudaratannya, dampak negatifnya itu akan menyebar ke seluruh masyarakat. Jadi malah justru lebih ditekankan. Maka sebenarnya mengoreksi penguasa itu masuk dalam dalil-dalil terkait dengan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Dan dalil-dalil amar ma'ruf nahi munkar kita akan temui di Quran, di hadis. Di Quran misalkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jelas. Wa ulaika humul muflihun. Allah puji mereka sebagai orang yang beruntung. Dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalikal ataful iman. Mengoreksi, menasihati. Bahkan ada hadis yang secara jelas mengatakan tentang keutamaan orang yang mengoreksi penguasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Pemimpin para syuhada itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa rajulun qama, dalam riwayat lain wa rajulun qala ila imamin jairin, dia berdiri atau berkata di hadapan penguasa yang zalim, fa'amarahu, dia menasihatinya untuk melakukan kebaikan, wa nahahahu, melarangnya untuk melakukan kemungkaran, faqatalahu, lalu ternyata penguasa itu membunuh dia. Orang yang terbunuh ketika mengoreksi penguasa itu, kata Nabi, kedudukannya setara dengan sayyidus syuhada Hamzah. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Seutama-utama pahala jihad itu adalah mengoreksi penguasa yang zalim. Nah, jadi masalah mengoreksi ini clear gitu, diperintahkan oleh Nabi. Apakah harus berdua-duaan? Afdal berdua-duaan, ditarik tangannya. Tapi kalau nggak bisa berdua, secara umum juga boleh. Kenapa? Karena ternyata tadi itu ayat-ayat dan hadis yang ulun kutip itu umum sifatnya. Justru hadis yang mengatakan tarik tangannya lalu berduaan itu kalau menurut Syekh Syuaib Al-Arnaud, kemudian menurut Abu Hatim itu hadisnya adalah hadis yang dhaif. Karena ada rawi yang terputus, istilahnya munqati, yakni Syuraih bin Syuraih. Nah, dia itu tidak bertemu dengan generasi sahabat yang disebutkan meriwayatkan hadis itu. Jadi itu hadis yang dhaif. Maka kesimpulannya mengoreksi, menasihati penguasa itu bisa dengan terang-terangan, bisa juga dengan sembunyi-sembunyi, bisa berduaan atau di tempat umum. Dan yang terpenting hadirin, menasihati penguasa itulah wujud cinta kita kepada mereka, bukan benci kepada mereka. Kenapa? Karena bagaimanapun dia itu saudara kita. Kita ingin saudara kita itu sama-sama Allah ridhoi, sama-sama mendapat syafaat Rasulullah, sama-sama dimasukkan dalam jannahnya Allah Ta'ala. Ulun sering membuat tamsil itu begini. Ulun besi anak, itu anak ulun berjalan di trotoar. Kami sekeluargaan berjalan di trotoar. Kadang-kadang anak ulun ini berturun ke bawah, turun ke badan jalan.
ulun tagur naik kaya. Banyak mobil, banyak sepeda motor. Nah ulun menagur, kenapa? Karena ulun sayang lawan anak ulun. Sekali dua kali ulun padahi tatap. Akhirnya apa? Ulun angkat anak itu, ulun pindah ke trotoar. Tekara sedikit ulun menagur. Kenapa bisa begitu? Karena ulun sayang lawan anak ulun. Nah jadi menasihat itu hakikatnya sayang. Menasihat itu hakikatnya adalah cinta. Maka memang kita para penasihat yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini memang harus juga mengatur hati kita. Bukan karena kita benci kepada mereka. Ya. Kalaulah ada kemungkaran di sana, yang kita benci itu kemungkarannya, bukan orangnya. Terhadap orangnya kita tetap sayang. Nah kalau kita berangkatnya dari hati Pak, dari cinta, dari mahabbah, insya Allah sampainya itu juga akan ditangkap dengan getaran mahabbah. Kalau yang diberi nasihat ini masih ada iman di hatinya. Nah, kalau nggak ada iman ya seperti Nabi Ibrahim menasihati Namrud, bakar, akan gitu. Seperti Musa menasihati Fir'aun, tenggelamkan. Nah kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, minta waktu sedikit. Yang keempat itu adalah eksklusif dan intoleran. Yang kelima anti budaya dan kearifan lokal. Kita ini sebenarnya Pak tidak anti budaya, kalau budayanya itu selaras dengan Al-Quran Sunnah. Tapi ketika budaya itu tidak selaras dengan Quran Sunnah, bertentangan bahkan, maka yang kita pegang itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangankan budaya, kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, yang kemudian direvisi oleh manusia pada zaman itu, ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita jelaskan ketidaksesuaiannya. Kan begitu Pak? Jangankan adat, jangankan tradisi, Zabur, Taurat, Injil yang misalkan memang benar di sana sudah ada perubahan-perubahan, kita timbang semua itu dengan Al-Quranul Karim. Jadi jangankan budaya, kitab yang pernah Allah turunkan yang kemudian diubah tadi, kita timbang dengan Quran. Apa dalilnya? Nanti pian bisa baca dalam surah Al-Maidah ayat 48. Kata Allah Ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Kami turunkan untuk engkau, kepada engkau wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan kebenaran. Apa fungsi Quran itu? Musaddiqan lima baina yadaih minal kitab. Itu yang pertama, membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya kalau itu memang benar. Jadi kalau benar kita akui benar, harus fair, kita harus insaf. Kalau memang benar selaras dengan Quran, kita katakan itu selaras dengan Quran. Tapi yang kedua, fungsi Quran itu adalah wa muhaiminan alaih. Apa maksud muhaiminan alaih? Ibnu Abbas mengatakan ai hakiman ala ma qablahu minal kitab. Quran itu menjadi hakim, menjadi penentu, menjadi pemutus, menjadi mizan, menjadi timbangan. Jadi kebenaran kitab-kitab sebelumnya itu ditimbang dengan Al-Quranul Karim. Ketika tidak sesuai dengan Quranul Karim, ya kita katakan itu tidak sesuai. Itu kitab sebelumnya Pak. Ini bicara tentang kitab sebelumnya yang pernah Allah turunkan. Apalagi kalau cuma tradisi, kebudayaan, yang itu adalah hasil cipta, rasa, dan karya manusia, tentu lebih layak untuk diselaraskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah pertanyaannya, kalau ada ustadz yang menjelaskan Quran Sunnah, ini budaya begini, Quran Sunnah begini, masa dicap radikal? Mohon maaf nih, Ustadz Muhammadiyah bisa kena semua itu. Mohon maaf. Ya. Nah padahal kita ingin meluruskannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah maka tepat saya kira pesan dari Buya Anwar Abbas, mestinya BNPT sebelum merilis itu musyawarah dulu, diskusi dulu dengan MUI, dengan ormas-ormas Islam, supaya kemudian kriteria penceramah radikal itu jangan sampai kemudian seperti pasal karet yang bisa digunakan ke sana kemari, lalu akhirnya bisa digunakan untuk memblacklist ustadz-ustadz yang ingin berpegang pada Quran Sunnah, lalu dicap sebagai radikal. Sebagai terakhir Pak penutup, kita itu memang tidak diminta untuk menjadi muslim radikal, sebagaimana kita itu juga tidak diminta untuk menjadi muslim moderat. Saya tidak temukan ayat Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk menjadi muslim moderat. Yang sering dikutip itu kan ayat Qurannya litakunu syuhada 'alan nas. Apa itu?
wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, dan kami jadikan kalian itu sebagai umat wasaton. Nah, sering disebut ummatan wasaton itu dimaksud sebagai umat yang moderat. Nah, padahal kalau kita merujuk dalam tafsir, misalkan tafsir Ibnu Katsir, wasat itu maknanya bukan moderat, tapi khiyarul ummah, sebaik-baik umat. Sebagaimana ada sholatul wusta. Wusta itu satu akar dengan wasat, artinya sholat yang paling afdol. Nanti ulama ikhtilaf, ada yang menyebut itu sholat zuhur, ada yang menyebut itu sholat asar, ada yang mengatakan itu sholat subuh. Sebagaimana Nabi kita itu juga disebut sebagai sebaik-baik wasat, ya, wasat hal dalam hal nasab. Maksudnya apa? Nasab, beliau itu nasab yang terbaik. Jadi wasaton, ummatan wasaton itu maksudnya umat yang terbaik. Kalau dalam Ali Imran 110, khairu ummah, bukan umat yang moderat, bukan. Nah, dengan apa umat Islam menjadi umat yang terbaik? Terbaik, Imam Ibnu Katsir sebutkan karena kesempurnaan syariat Islam. Itu alasannya. Jadi kesimpulannya, Allah tidak minta kita itu jadi radikal, sebagaimana Allah juga tidak minta kita moderat. Yang jelas Allah minta kita itu menjadi muslim yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang pasti, Pak. Kita diminta menjadi takwa. Takwa itu artinya apa? Imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahih. Menyesuaikan dengan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang kedua, Allah minta kita itu menjadi muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Takwa dan kafah itu menjalankan perintah Allah. Kalau kemudian kita ingin menjalankan Quran Sunnah dituduh radikal, terserah lagi sudah. Kesimpulannya, Pak, sekali lagi ulun katakan, kalau kita ingin menjalankan Quran Sunnah, hidup sesuai dengan Quran Sunnah, ustadz menyampaikan Quran Sunnah dituduh sebagai ustadz atau penceramah radikal, tasarah pian aja lagi. Urusannya ulun serahkan kepada Allah Ta'ala. Karena kami hanya menyampaikan apa yang harus kami sampaikan, hanya mengamalkan apa yang harus kita amalkan, yakni bersandar kepada Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua, wabil khusus menjaga ustadz-ustadz kita, Pak, yang masuk daftar list penceramah radikal itu. Yang semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kemudian terus istiqomah dalam kebenaran. Nah, demikian yang bisa ulun sampaikan. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.